Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Untuk submateri yang akan kita bahas yaitu kedudukan dua garis. Jadi garis itu kan merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Nah, perhatikan di sini ada dua titik, titik K dan titik L. Ketika titik K dan titik L ini dihubungkan, maka membentuk sebuah garis yang dinamakan dengan garis KL. Jadi jelas ya bahwa garis itu dapat dibentuk minimal menggunakan dua titik. Selanjutnya yaitu hubungan antar garis. Hubungan antar garis itu ada tiga. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berimpit. Untuk yang pertama, nah perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan tangga yang dibentuk oleh dua buah batang besi yang diletakkan berdampingan, kemudian dihubungkan oleh beberapa batang besi sebagai pijakan atau sebagai injakannya. Kedua batang besi yang berdampingan ini dapat dikatakan sejajar. Karena apa? Karena pijakannya dari bawah ke atas memiliki ukuran yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua garis A dan B dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Nah, perhatikan gambar. Nah, pada gambar ini garis A dan B ini dinamakan sejajar. Jadi meskipun garis A dan garis B diperpanjang, mereka tidak akan bertemu di satu titik. Dan jarak dari A dan B itu tetap selalu sama. Selanjutnya yaitu dua garis berpotongan. Nah, perhatikan gambar, ini merupakan jemuran lipat ya. Jemuran lipat itu dibuat dengan menggabungkan beberapa batang stainless yang bersilangan. Nah, bersilangan ini kemudian ujungnya dipasang baut agar dapat dilipat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis berpotongan itu apabila kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan atau baut ini tadi yang dinamakan titik persekutuan. Nah, misalkan di sini ada garis A dan garis B. Nah, ini kan saling bertemu di satu titik. Titik persekutuan ini yang kemudian disebut dengan titik potong. Selanjutnya yang terakhir yaitu dua garis berimpit. Nah, perhatikan gambar jam. Gambar jam itu menunjukkan pukul 12 tepat. Kedua jarum jam sama-sama menunjukkan angka 12. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua jarum jam itu saling berhimpit. Maka dapat kita simpulkan bahwa dua garis A dan B dikatakan berimpit jika dan hanya jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada garis A. Kemudian di sini ada garis B. Nah, garis A dan garis B ini dikatakan berhimpit. Mengapa? Karena memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, ada titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Oke, jelas ya. Maka selanjutnya kita akan membahas garis horizontal dan garis vertikal. Nah, perhatikan di situ ada gambar lapangan sepak bola, di mana ada gambar bendera yang berdiri di sana. Tiang bendera itu diletak pada posisi vertikal. Jadi vertikal itu yang berdiri. Sedangkan di sini garis tepi dari lapangannya itu dinamakan garis horizontal. Jadi garis horizontal itu yang tidur. Selanjutnya yaitu sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama ada melalui sebuah titik di luar garis hanya dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Jadi misalkan di sini ada sebuah garis A, kemudian ada sebuah titik P. Nah, Dari titik P ini hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis A.
Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, hanya dapat dibuat satu garis. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu akan memotong garis lain dari kedua garis tersebut. Seperti ini. Nah, ada dua garis P dan Q. Kemudian ada sebuah garis yang memotong salah satunya. Garis K memotong garis P di titik M. Maka garis K ini juga pasti akan memotong garis Q. Nah, jelas ya. Ketika diperpanjang pasti juga memotong garis Q. Untuk yang ketiga yaitu jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka garis itu sejajar satu sama lain. Nah, ini ada dua buah garis P dan Q, kemudian ada garis lain yang sejajar, garis R. Maka otomatis garis R ini pasti sejajar dengan P dan Q. Oke, sekian untuk materi kedudukan dua garis kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.